Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu, di sini saya akan belajar bersama ya Bu ya, mengenai topik memilih tempat meminjam ya Bu ya. Jadi saya kasih tahu untuk ibu-ibu untuk hati-hati ya Bu dalam memilih pinjaman Bu, karena banyak sekali perorangan atau lembaga yang menawarkan pinjaman Bu, seperti rentenir, bank keliling gitu ya Bu ya. Harap hati-hati Bu. Saya mau ke bank keliling. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah flipchart ya Bu ya, gambaran tempat-tempat untuk meminjam ya Bu ya. Nah, gimana Bu, kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Kelihatan ya Bu ya. Nah, di sini kan ada tempat-tempat untuk meminjam ya Bu ya. Ada 5 tempatnya, yaitu 1 bank, 2 koperasi simpan pinjam, 3 kelompok simpan pinjam PKK arisan, yang keempat saudara atau kerabat dekat, yang kelima rentenir atau bank keliling ya Bu. Nah, di sini dalam memilih tempat meminjam, ibu-ibu harus memperhatikan dan mempertimbangkan proses cepat dan mudahnya tidak gitu ya Bu ya. Jadi contoh misalnya ketika ibu mau minjam ke bank, apakah proses cepat dan mudah? Bu, tolong bantu jawab gimana Bu? Ketika meminjam ke bank, apakah mudah atau rumit prosesnya? Rumit. Rumit. Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya. Jadi ketika kita meminjam ke bank itu emang rumit Bu ya prosesnya, karena harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses penilaian juga lebih ketat ya Bu. Selanjutnya Bu ya, ketika kita meminjam ke koperasi simpan pinjam, apakah prosesnya cepat dan mudah Bu? Gimana Bu? Cepat. Cepat. Nah, terima kasih Bu atas pendapatnya Bu ya. Di sini ketika kita meminjam kepada koperasi simpan pinjam, prosesnya itu bukan cepat ya Bu, tapi cenderung rumit. Karena mengapa? Karena harus mengisi formulir, melampirkan dokumen. Jadi sama ketika kita meminjam ke bank ya Bu. Selanjutnya Bu ya. Ya. Ketika kita meminjam kepada kelompok simpan pinjam seperti PKK atau arisan, apakah prosesnya cepat dan mudah Bu? Gimana Bu? PKK. Ya kayak perempuan gitu kayak. Iya. Lumayan. Gimana Bu? Menurut ibu-ibu yang udah pernah? Belum. Cepat apa belum pernah? Oh iya, belum pernah. Kalau belum pernah ya Bu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ketika ibu-ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam seperti arisan dan PKK, itu prosesnya mudah. Tetapi selama uang kasnya itu tersedia ya Bu. Nah, selanjutnya Bu ya. Ketika ibu-ibu meminjam kepada saudara atau kerabat terdekat, apakah proses cepat dan mudah Bu? Mudah, sama saudara Mudah. pasti mudah, insya Allah. Iya, terima kasih atas pendapatnya Bu. Nah, saya jelaskan di sini ya Bu ya. Ketika ibu meminjam kepada saudara atau kerabat dekat, prosesnya itu mudah emang Bu. Tetapi belum tentu mau meminjamkan itu saudara atau kerabatnya Bu ya. Selanjutnya Bu ya. Ketika ibu memilih meminjam kepada rentenir atau bank keliling, apakah prosesnya cepat dan mudah Bu? Mudah sekali. Lebih mudah tapi gede. Ini apa kan? Bunganya. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ketika ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, prosesnya itu emang mudah, tetapi itu bunganya tinggi Bu. Jadi saya sarankan jangan meminjam ke rentenir atau bank keliling ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang ibu perlu pertimbangkan yaitu perlukah jaminan ketika ibu-ibu meminjam kepada bank? Perlu. Perlu. Jaminan. Iya, terima kasih atas pendapatnya Bu. Memang betul Bu, ketika kita meminjam kepada bank itu perlu ada jaminan ya Bu, seperti tanah, rumah atau kendaraan bermotor ya Bu ya. Ya. Selanjutnya ketika ibu-ibu meminjam kepada koperasi simpan pinjam, apakah perlu jaminan Bu? Sama perlu. Sama perlu ya Bu ya. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu. Ya, saya jelaskan di sini ya Bu ya. Ketika ibu meminjam kepada koperasi simpan pinjam itu perlu jaminan Bu ya. Seperti ibu meminjam ke bank ya, harus ada tanah, rumah, kendaraan bermotor ya Bu ya. Nah. Terus selanjutnya Bu ya.
ketika ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, ibu PKK atau arisan, apakah perlu jaminan, Bu? Tidak, enggak kan? Perlu juga. Oh iya. Sama lah buat. Oh, perlu ya, Bu ya. Terima kasih atas pendapatnya, Bu ya. Jadi saya jelaskan di sini, ketika ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, itu perlu jaminan, Bu ya, seperti harus punya simpanan di kelompoknya gitu ya, Bu ya. Jadi kalau bukan kelompoknya kemungkinan nggak bakalan dipinjamin ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya, Bu ya, ketika ibu meminjam kepada saudara atau kerabat terdekat, apakah perlu jaminan, Ibu-ibu? Tidak, sama saudara mah. Tidak. Oh, terima kasih atas Itu pun kalau pendapatnya. dikasih. Iya, terima kasih atas pendapatnya, Bu ya. Saya jelaskan di sini, ketika ibu-ibu meminjam kepada saudara atau kerabat terdekat, itu tidak perlu jaminan ya, Bu ya. Karena itu kan saudara ya, Bu ya. Terus selanjutnya, Ibu ya, ketika ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, apakah perlu jaminan, Bu? Tidak, ada jangan pedoman. rentenir mah tidak. Kepercayaan itu. Oh iya, terima kasih atas pendapatnya, Bu ya. Nah, di sini saya jelaskan ketika ibu meminjam kepada rentenir, itu perlu jaminan apa tidak? Di sini tidak ya, Bu, kecuali dalam jumlah banyak. Kalau meminjamnya jumlahnya banyak, itu pasti ada jaminan ya, Bu ya. Nah, selanjutnya, Ibu ya, saya jelaskan ketika ibu meminjam ke bank, apakah ada batas maksimal pinjaman, Ibu? Ada. Ada. Ya, terima kasih atas pendapatnya, Ibu ya. Nah, saya jelaskan di sini ketika ibu-ibu meminjam ke bank, itu ada batas maksimal pinjamannya, Bu ya, tergantung dari nilai jaminan yang diberikan oleh pihak bank ya, Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya, Ibu, ketika ibu meminjam kepada koperasi simpan pinjam, apakah ada batas maksimal pinjaman ya, Bu? Iya. Sama ada. Di Ada. koperasi simpan pinjam juga ada. Ya, terima kasih atas pendapatnya, Bu ya. Saya jelaskan di sini ketika ibu-ibu meminjam kepada koperasi simpan pinjam, itu ada batas maksimal pinjamannya, Bu ya. Tergantung dari ketentuan yang berlaku ya, Bu. Iya. Nah, selanjutnya ketika ibu-ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, apakah ada batas maksimal pinjaman? Kurang tahu ya. Soalnya belum pernah. Oh, belum pernah ya, Bu ya. Ya, terima kasih atas pendapatnya, Bu ya. Saya jelaskan di sini ya, Bu ya. Ketika ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, itu ada batas maksimal pinjamannya, Bu ya, tergantung dari kesepakatan kelompok. Umumnya dua kali jumlah simpanan ya, Bu ya. Selanjutnya, ibu-ibu, apakah ketika ibu-ibu meminjam kepada saudara atau kerabat dekat, apakah ada batas maksimal pinjamannya, Bu? Batas mungkin enggak, cuma mungkin kadang tempo atau dia menjanjikan kapan dikembalikannya. Oh iya, terima kasih atas pendapatnya, Bu ya. Saya di sini akan menjelaskan ketika ibu meminjam kepada kerabat atau saudara, itu ada batas maksimal pinjamannya, Bu ya. Jadi tergantung dari kemampuan yang memberi utang ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya, ketika ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, apakah ada batas maksimal pinjamannya, Bu? Ada. Ada. Iya, terima kasih atas pendapatnya, Bu ya. Jadi saya jelaskan di sini, ketika ibu-ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, itu ada batas maksimal pinjamannya, Bu. Ada batas maksimal pinjamannya. Jadi tidak ada ya, Bu. Jadi kalau kepada rentenir itu tidak ada batas pinjamannya gitu, Bu ya. Selunasnya. Iya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan ya, ibu-ibu, periode atau cara pengembalian yang bisa disesuaikan ya, Bu ya. Iya. Jadi di sini ketika ibu meminjam kepada bank, yang ibu perhatikan itu periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak, Bu? Ketika meminjam ke bank, apakah periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan? Gimana pendapat Ibu? Sesuaikan. Itu kan ngikutin bunga kan kalau di bank mah. Iya, mungkin bunga. Jadi terima kasih, Bu, atas pendapatnya ya. Jadi saya jelaskan di sini, ketika ibu-ibu meminjam kepada bank, itu periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak? Di sini tidak ya, Bu, karena harus sesuai dengan ketentuan pihak bank ya, Bu. Tidak bisa, Bu. Selanjutnya, ketika ibu meminjam kepada koperasi simpan pinjam, apakah periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan, Bu? Simpan pinjam mah tidak kayaknya. Tidak. Ya, terima kasih atas pendapatnya, Bu ya.
Jadi di sini koperasi simpan pinjam itu periode atau cara pengembaliannya tidak bisa disesuaikan ya Bu ya. Tidak harus sesuai dengan ketentuan sama seperti bank ya Bu ya. Selanjutnya ketika Ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, apakah periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan Bu? Gimana menurut Kesepakatan kelompok tadinya. Oh iya, terima kasih atas pendapatnya Bu. Meminjamnya. Jadi saya akan jelaskan di sini ketika Ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, periode atau cara pengembaliannya itu bisa disesuaikan ya Bu ya. Bisa disesuaikan. Selanjutnya, ketika Ibu meminjam kepada saudara atau kerabat dekat, apakah periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan Bu? Gimana Bu? Maksudnya kita mengembalikannya gitu. Bisa membayarnya lagi nggak gitu kepada saudara? Ya seharusnya mau bisa empatnya pinjam. Iya. Terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Jadi saya jelaskan di sini, ketika Ibu meminjam kepada saudara atau kerabat dekat, periode atau cara pengembaliannya itu bisa disesuaikan ya Bu ya. Bisa diomongin gitu dari awal gitu. Selanjutnya Bu ya, ketika Ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, apakah periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan Bu? Sesuaikan prima sih. Kan Bisa biasanya diatur nggak terima- gitu? Bisa jadi diatur sama ininya gitu, yang apa yang utangnya gitu bayarnya. Iya, bisa diatur Jadi 40 atur lah, hari. cuma kan kadang orang sampai selunasnya. Kadang sampai 2 bulan. Jadi nggak diatur harus sekian hari gitu. Iya. Kalau belum lunas ya terus. Terus ya Bu ya. Terima kasih Bu atas pendapatnya ya. Saya jelaskan di sini ketika Ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, periode atau cara pengembaliannya itu tidak bisa disesuaikan Bu ya, karena kan di bank keliling itu udah ada ketentuan ya. Tanggal sekian harus lunas ya lunas seperti ke rentenir ya Bu ya. Selanjutnya di sini yang perlu Ibu perhatikan yaitu ketika Ibu meminjam ke bank, yaitu bunga atau total pengembaliannya ya Bu ya. Ketika Ibu meminjam ke bank, bunga atau total pengembaliannya apakah tinggi Bu? Kalau di bank ya 10% itu. 10% ya. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Jadi saya jelaskan di sini ketika Ibu meminjam ke bank, bunga pengembaliannya itu cenderung tinggi ya Bu ya kalau ke bank ya. Mengapa? Karena sesuai bunga yang ditetapkan Bank Indonesia ya Bu ya. Jelas. Jadi selanjutnya ketika Ibu meminjam kepada koperasi simpan pinjam, apakah bunga atau total pengembaliannya tinggi Bu? Gimana pendapat Ibu? Ya tinggi lah, di koperasi nggak ada bunganya sama. Ya terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Siapa teh awak? Jadi saya jelaskan di sini ketika ibu meminjam kepada koperasi simpan pinjam, itu bunga atau total pengembaliannya itu tinggi ya Bu ya. Iya. Selanjutnya ketika Ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, ibu-ibu PKK atau warisan, bunga atau total pengembaliannya itu gimana Bu? Simpan pinjam mah belum pernah, jadi nggak jawabnya gimana ya? Oh, belum pernah mengalaminya Bu ya, jadi nggak tahu ya. Belum pernah, jadi Iya. nggak tahu. Sudah, terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Saya jelaskan di sini ketika Ibu meminjam kepada kelompok simpan pinjam, bunga atau total pengembalian itu cenderung rendah ya Bu ya. Karena itu kan kelompok arisan ya Bu, seperti arisan, ibu-ibu PKK gitu ya Bu ya. Selanjutnya ketika ibu-ibu meminjam kepada saudara atau kerabat dekat, bunga atau total pengembaliannya tinggi atau tidak Bu? Saudara mah kadang nggak ada bunganya. Nggak ada bunganya ya Bu ya. Yang penting tepat waktu. Iya, terima kasih atas pendapatnya Bu. Saya jelaskan di sini ketika Ibu meminjam kepada saudara atau kerabat dekat, bunga atau total pengembaliannya itu cenderung rendah atau tidak ada bunganya Bu ya. Benar sekali Bu ya. Selanjutnya, ketika Ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, apakah bunga atau total pengembaliannya tinggi Bu? Ada ya bunganya, tapi tidak setinggi bank biasanya. Tidak setinggi bank, nggak beranak kongko, jadi bunga segitu ya udah mati. Oh iya. Bunganya bunga mati, Bunga nggak Mati kalau nggak bank berkembang. kan bunga hidup. Iya. Terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Saya jelaskan di sini, ketika Ibu meminjam kepada rentenir atau bank keliling, bunga atau total pengembaliannya itu tinggi sekali Bu. Karena mengapa? Sangat memberatkan. Waspada, tidak mampu melunasinya. Jadi lebih baik dihindari kepada Iya. rentenir ya Bu ya. Ngambilnya Hmm. 20% itu.
Soalnya rentenir itu bunganya melebihi bank tingginya Bu ya. Oh, iya, berarti salah saya jadi. Gimana Bu? Paham jelas? Jelas. Jelas. Ya. Selanjutnya saya akan memutarkan sebuah film ya Bu ya. Tolong disimak dengan baik karena setelah pemutaran film ini saya akan bertanya kepada ibu-ibu ya. Ya. Ya Bu ya filmnya. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Gimana Bu? Sudah menonton filmnya? Sudah. Sudah ya Bu ya. Nah, di sini saya mencoba ingin bertanya kepada ibu-ibu ya Bu ya. Nah, nah dari film yang tadi udah ditonton itu ya Bu ya, saya ingin bertanya, bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangan itu Bu, yang ada di film itu? Dengan mendatangi apa, koperasi, bukan koperasi ya, apa tadi itu? Simpan pinjam ada PKK itu ya di Oh, PKK, arisan gitu ya. 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 Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya ya Bu ya. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi ibu-ibu, pinjaman dengan rencana matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan ya Bu ya. Namun demikian akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga ya Bu. Jadi Iya, lebih baik betul. kita mempunyai tabungan ya, takutnya ada keperluan yang tidak Iya. terduga ya Bu ya, seperti anak sakit gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Sampai sini paham Bu? Paham. Ya. Kembali ibu-ibu, jadi mengenai topik mengenai topik Bu ya. Jadi ibu-ibu mengenai topik memilih tempat meminjam itu apakah sudah paham betul Bu? Insya Allah paham. Paham, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Nah, cukup sekian ya Bu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.